Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dua permenungan lewat dua bacaan yang kita dengarkan dari bacaan pertama dan bacaan Injil pada hari ini, saya kira memuat kesimpulan dan permenungan yang sama. Entah bagaimana proses pemilihan Daud yang dilakukan oleh Samuel setelah Saul tidak lagi berkenan kepada Tuhan, ataupun juga bacaan Injil tentang bagaimana Yesus menjawab banyak orang yang waktu itu meragukan kuasanya, sekaligus juga meragukan para murid yang justru melanggar perintah hari Sabat karena mereka memetik bulir gandum dan memakannya. Saya kira ungkapan ini mengarahkan kita semua kepada bacaan pertama dalam ungkapan Tuhan sendiri. Janganlah terpancang pada paras dan perawakan yang tinggi, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Allah melihat hati. Kita semua, menurut yang disampaikan bacaan-bacaan pada hari ini, seringkali terpukau, seringkali melihat sesuatu yang tampak luar dan amat terpaku, atau kita menjadi pribadi yang memperhatikan paras atau penampakan luar tersebut menurut ungkapan atau bahasa dan pepatah bahwa cover, bahwa bungkus seringkali tampil menarik, seringkali membuat kita itu percaya. Contohnya adalah ketika pengalaman Natalan kemarin, ada aneka macam parsel atau bingkisan yang diberikan kepada kita. Lalu kita melihat, wah, bungkusnya bagus ya, bungkusnya, kotaknya, ataupun kadonya itu menarik. Tetapi ternyata di dalamnya kue-kue yang disediakan itu sedikit saja. Bungkusnya besar, tetapi seringkali yang ada di dalamnya itu sedikit. Apalagi lebih parah kalau lebaran, bungkusnya atau wadahnya kaleng kongguan yang bagus gitu ya, tetapi ternyata di dalamnya peyek, tidak seperti yang ada di luaran. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, janganlah kita
hanya melihat penampilan luar, tetapi mari kita semua untuk memilih pemimpin, karena kita semua mengarah kepada pemilu yang sama. Teringat pada sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Tuhan tidak melihat penampilan luar, Tuhan tidak melihat bungkus, Tuhan tidak melihat cover, tetapi Tuhan melihat kedalaman hati. Tuhan melihat apa yang ada dalam diri seseorang. Maka hendaklah kita semua ketika nanti mendapat kesempatan untuk memilih pemimpin kita, juga mendasarkan kepada hal yang sama. Mari kita tidak melihat bungkusnya, kekayaannya, berbicara gampangnya, berbicara bagusnya, tetapi kita melihat juga apakah pemimpin ini menjadi pemimpin yang tulus, sungguh melayani, atau mempunyai motivasi yang tidak baik. Semoga kita semakin jernih, semoga kita belajar dari bacaan hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, selalu dan sepanjang segala abad.